Menghadapi situasi gagal bayar pada aplikasi pinjol di tahun 2024 bisa menjadi hal yang sangat menantang dan stres. Salah satu cara yang sering disarankan oleh banyak orang adalah dengan memutuskan semua komunikasi dengan pihak pinjol. Mengapa cara ini banyak dianjurkan? Karena ketika berada dalam situasi gagal bayar, berbagai bentuk tekanan psikologis seringkali muncul, seperti rasa cemas, tertekan, dan tidak tenang. Semua perasaan negatif ini biasanya dipicu oleh komunikasi yang terus-menerus dan kadang-kadang intimidatif dari pihak pinjol. Saat kita gagal membayar pinjaman online, seringkali kita menerima berbagai macam ancaman dari pihak penagihan. Ancaman ini bisa berupa ancaman pidana, ancaman bahwa mereka akan datang ke rumah, ancaman kekerasan, atau bahkan ancaman penjara. Semua ancaman ini sangat mungkin membuat kita merasa sangat tertekan dan gelisah setiap hari. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa bahwa memutuskan komunikasi dengan pinjol bisa menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi rasa stres dan tekanan. Namun, penting untuk diingat bahwa memutuskan komunikasi bukanlah suatu keharusan. Jika Anda merasa mampu dan nyaman untuk tetap berkomunikasi dengan mereka, itu juga tidak masalah. Tapi, jika Anda memutuskan untuk memutus komunikasi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, ketika pihak pinjol menghubungi Anda, angkat telepon atau balas pesan mereka sekali saja untuk menjelaskan situasi Anda. Jelaskan bahwa Anda akan membayar, tetapi saat ini Anda membutuhkan waktu dan sedang berusaha untuk mengumpulkan dana. Setelah itu, jika mereka terus menghubungi dan mengganggu Anda, tidak perlu terlalu memikirkannya. Jangan terlalu fokus pada pesan atau panggilan yang terus-menerus datang. Jika perlu, matikan HP Anda untuk sementara waktu, atau bahkan ganti nomor telepon. Langkah ini dapat membantu Anda merasa lebih tenang dan fokus pada upaya mencari solusi keuangan yang lebih baik. Namun, jika Anda merasa tidak terganggu dengan komunikasi yang terus-menerus, Anda bisa saja tetap menggunakan nomor telepon Anda yang lama. Abaikan ancaman-ancaman atau tekanan tersebut. Mengabaikan pesan-pesan dan panggilan yang tidak penting bisa membantu Anda menjaga kesehatan mental Anda. Sebab, jika Anda terus membaca pesan-pesan ancaman atau mengangkat telepon mereka, lama-kelamaan mental Anda bisa terganggu dan membuat Anda merasa semakin tertekan. Mengapa memutuskan komunikasi dengan pinjol bisa menjadi langkah yang lebih aman? Karena dengan tidak terus-menerus menerima tekanan dari mereka, Anda bisa lebih fokus untuk mencari cara untuk membayar utang dengan tenang dan tidak terganggu. Dengan pikiran yang lebih tenang, Anda bisa lebih mudah mencari tambahan penghasilan dan menyusun rencana pembayaran utang yang lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa memutuskan komunikasi bukan berarti Anda lari dari tanggung jawab ya. Ini hanya cara untuk melindungi diri Anda dari tekanan psikologis yang bisa mengganggu kesehatan mental Anda. Anda tetap berusaha untuk membayar utang tersebut dengan cara yang benar dan sesuai kemampuan Anda. Selain memutuskan komunikasi, ada beberapa hal lain yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi situasi gagal bayar. Pertama, perbanyaklah ibadah dan doa. Mintalah pertolongan dari Tuhan agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Kedua, perbanyaklah sedekah meskipun hanya sedikit. Sedekah bisa membuka pintu rezeki dan membantu Anda mendapatkan jalan keluar dari masalah keuangan. Selain itu, carilah informasi tentang cara mengelola utang dengan bijak. Ada banyak sumber daya dan lembaga yang bisa membantu Anda mengelola utang dengan lebih baik. Anda juga bisa mencari pekerjaan tambahan atau peluang usaha yang bisa membantu Anda mendapatkan penghasilan tambahan untuk membayar utang-utang Anda. Dengan melakukan semua langkah ini, Anda bisa menghadapi situasi gagal bayar dengan lebih tenang dan bijaksana. Ingatlah bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Dan dengan usaha yang maksimal serta doa yang tulus, Anda pasti bisa menemukan jalan keluar terbaik. Semoga dengan langkah-langkah ini, Anda bisa segera menyelesaikan semua utang Anda dan tidak perlu lagi berurusan dengan pinjaman online di masa depan. Sekian dari saya, jangan lupa like and share. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.